for everybody ya. For everybody. Sebetulnya karya seorang beatbox ini nanti kemana? Udah ready? Ready to Biasanya, beatbox? Oke, nyoba ya. Majuan Gung. Oke. Lo lama banget gila. Ini lama ini? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Itu kalau lagi Pemanasan? on fire, Bener-bener bisa lama, bro. Ini baru ini beatbox? Bisa dibilang gitu. Berapa Iya. tahun udah ya? Berapa tahun udah ya? Udah enggak Kalau nggak disuruh aku Iya, ya? bener. Oh, Nggak akan nge-beatbox juga sih, karena juga malu juga sih ke depan orang, ngapain juga gini. Mau nge-beatbox di depan umum gitu, mau gini-gini kan juga ngapain. Gitu. Cuman kalau ditunjuk sama orang, main dong, apa dong, itu dong. Ya sempet sih kayak gitu. Cuman sekarang nggak pernah harus nunjukin di depan orang gitu. Meskipun teman kantor gue sendiri nggak ada yang tahu. Serius nggak ada yang tahu? Serius nggak ada yang tahu. Jadi berarti kamu nggak pamer ya? ngapain juga gitu loh. Meskipun orang tuh ada yang tahu ini sih ya, mungkin dari YouTube sih. Kadang-kadang dari YouTube orang dengar. Kadang-kadang kan beberapa aku manggung itu sempet di YouTube kan, sempet ada lah gitu loh. Mereka tahu gitu apa gimana, main dong kayak gitu. Males doang, gue ngapain gitu loh. Padahal kayak gitu. Ya mau ditunjukin ke orang aja. Ngapain iya aja. kayak gitu. Okay. Apa ya, low profile gitu. Low profile. Iya. Harus nggak cuma di beatbox, di semua. Iya lah, elemen. nggak perlu apa yang kita pilih itu harus tunjukin semua gitu. Betul. Oke. Ini oke lah, masih oke lah Gung, menurutku ya, menurut awam-awam. Thank you. Masih oke. Jadi aku sampai gini ya, biasanya kan ditutupi Iya. soalnya. Ternyata gitu. Maksudnya kalau ditutupin bisa Bentukannya. lebih keras lagi tuh, bro. Power tadi ya. Ya. Nah, menurut kamu Gung, selama sekian tahun ini menjalani beatbox, menurutmu potensi beatbox di Indonesia itu gimana? Menurutmu, pendapatmu ini? Yang aku lihat sih bisa lebih gede. Yang aku lihat terakhir itu malah di Indonesia ini yang paling bertahan dari luar. Gitu. Jadi teman-teman dari Indonesia tuh meskipun nggak di Jember sendiri lah ya, itu bisa bertahan, benar-benar bertahan. Karena beatbox itu nggak harus anak muda, gitu loh. Tiap orang kan punya mulut nih, gitu loh. Meskipun kakek-kakek punya mulut nih. Iya kan nggak mungkin dong, iya dong. Iya pasti dong gitu loh. Iya. Kan aku ya bukan mau ngesampingkan yang lainnya ya. Ya. Itu satu yang benar-benar low budget lah. Kita nggak usah ngerakin badan. Betul. Kita nggak usah beli sesuatu. Kita nggak harus nge-achieve sesuatu gitu loh. Tapi belajar dari YouTube pun udah bisa diem di kamar sambil minum kopi gitu kan sudah bisa belajar gitu Skill loh. ya. Jadi beatbox itu sebetulnya benar-benar limitless dan salah satu hobi yang mungkin bisa lebih gede ke depannya. Gitu. Mungkin misalkan nggak ada pandemi ini mungkin udah lebih gede banget. Karena kita sudah sempat salah satu ada di Jakarta tuh kan di sana lebih terfokus gitu ya daripada yang di daerah-daerah yang kayak di Jember, kayak di ya itu Bondowoso itu gitu terpusat ya. Mereka tuh udah ngadain level internasional loh. Di Jakarta tuh udah internasional loh. Ada namanya itu Werewolf atau apa lupa lah. Ya, aku nggak ngikutin sih. Itu mereka tuh sempat ngadain. Bener-bener gede banget. Dan yang datang jurinya pun internasional. Internasional ya. Jadi itu sih kebanggaan buat aku sendiri. Kadang-kadang di Jogja kemarin sempat ada namanya Java Beatbox. Internasional juga. Jadi mereka datengin orang-orang dari luar negeri, dari Perancis, satu dari Alem. Orang yang paling terkenal dengan beatbox Alem itu datang ke Jogja. Datang ke Jogja, dia benar-benar dia tuh datang main di sana, jadi juri di sana juga. Itu dari achievement banget. Terus sempet ngedown,
karena memang mungkin hampir ada pandemi di tahun selanjutnya pas mau ada pandemi itu kita rencana di ada Java Beatbox yang ketiga gitu, tapi karena ada pandemi kita habis, udah bener nggak ada gitu loh. Jadi potensinya buat Indonesia ini ada ya, potensi banget ya, daripada yang di luar loh ya. daripada yang di Menurut aku sih gitu. Daripada yang di luar tuh kita tuh ada banget karena memang orang-orangnya masih mau belajar, masih bisa. Apalagi dalam pandemi nih ya. Kita mau webinar terus musiknya dari beatbox bisa, Bro. Nggak harus Iya sih. nggak harus ketemu dan nggak harus gimana gitu loh. Iya. Itu bisa banget gitu loh. Itu yang bikin aku tambah inilah ya, bikin tambah positif banget buat orang itu mau belajar, kita bisa loh bikin webinar beatbox. Oke, setuju. Gitu loh, itu sih. Tapi ini kamu ini udah pernah nyoba nggak ngajak webinar beatbox? Belum ada. Belum ada ya. Menurut aku kayaknya belum ada. Tapi itu berpotensi kan? Bisa banget. Bisa ya. banget. Kalau ada yang mau kayaknya bisa banget Bisa sih itu. banget ya. Kayaknya itu kayak apa ya? Potensi yang mungkin belum tergali sama orang-orang lain ya. Ada bro, kita itu satu yang menurut aku possible banget. Possible. Toh kita juga butuh layar, kamera, mic, selesai. Mau ngapain lagi? Yes. Gitu loh. Kita nggak butuh komputer yang mahal. Ya. Kita nggak perlu alat DJ yang mahal. Kita nggak perlu harus tempat yang luas bagaimana. Setuju. Sedangkan kita cuma butuh depan komputer pakai mic dari HP pun bisa banget. Jadi itu benar-benar limitless lah menurut aku. Benar-benar limitless. Karena selagi kita punya mulut itu bisa dimanfaatkan. Dan bisa ya. ngomong. Bisa ngomong dan bisa Sorry tuh ngomong. saya bisa ngomong. Karena memang kalau kita nggak bisa dengar musiknya itu susah. Itu sih. Itu benar-benar susah banget karena memang beatbox itu ya aku memang belum ada yang tahu, mungkin dari teman-teman tunarungu mungkin ada yang bisa. Yes. Tapi memang beatbox tuh 100% memang harus dengerin, Bro. Jadi beatbox itu for everybody ya. For everybody. Meskipun tua, meskipun Tua, emak-emak, muda, terus sorry ya, ya yang apa ngomongnya disabilitas itu bisa ya. Harusnya bisa. Bisa juga. Tapi kamu nggak tahu kan? Aku yang nggak tahu. Ya. Itu sih mungkin itu yang ada di luar. Itu ya. sih mungkin yang aku nggak kayak yang di luar tuh benar-benar ada yang mereka itu yang di kursi roda, Bro. Benar-benar di kursi roda gitu. Mereka gila banget skillnya. Itu ke expose banget mereka. Meskipun dia disabilitas itu ya, dia memang disabilitas. Itu mereka di expose di luar negeri. Mungkin karena itu sih kita di Indonesia tuh kan nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada orang yang mau pergi dari ujung ke ujung untuk nyari orang kayak gitu loh. Tapi kita berusaha lah. Di Indonesia untungnya udah ada kayak misalkan dari kota A nih mau showcase atau gimana ya mereka ngirimin video gitu aja. Di YouTube yang mungkin udah terkumpul yang udah masanya udah gede ya gitu. Mungkin Beatbox Indonesia atau mungkin Indonesia Beatbox kayak Indo Beatbox itu kan awal mula di mana beatbox itu lahir dari Indo Beatbox. Itu mereka punya itu gede, komunitas juga gede gitu. Ya mungkin bawa ke sana kayak gitu. Dalam bentuk video doang, nggak harus datang ke sana. Itu sih enaknya. Itu enaknya ya. Itu enaknya. Cukup seru ya buat beatbox ini karena kan memang kita memaksimalkan potensi dari mulut kita sendiri kan. Nggak cuma buat makan. Nggak cuma makan, ngomong. Gibah. Iya, misalnya itu. Iya, benar. Lebih mending belajar beatbox ya daripada gibah ya. Iya, iyalah. Buat kalian yang suka gibah. Stop gibah, start beatbox itu. Yeah. Stop gibah, start beatbox. Yes. Nice. Dapat judul ini aku bagus. Oke. Gung, kamu kan sudah tahu beatbox. Mungkin pas awal pertama kamu memulai itu kan pasti ada role-nya, panutannya lah. Aku bilang ya. Iya, pasti. Kamu kan bisa disebutin nih di Indo, terus sama di luar siapa ini panutanmu? Di luar negeri maksudnya? Kalau di Indo pasti Bang Billy. Sorry, Bang Billy ini yang mana ya? Tahu ini? Hitam Putih. Oh, itu Bang tuh. Billy ya? Itu salah satu achievement sih itu, Bro. Beneran. Gua itu semakin semangat ketika Bang Billy itu ada di Hitam Putih. Okay. Itu bener-bener bikin wah,
bisa dikerjaan loh gitu loh, jadi bisa jadi profesi loh gitu, Ah. dibayar mahal loh gitu loh. Jadi itu benar-benar achievement sih waktu itu. Benar-benar Bang Billy waktu kaget banget waktu episode pertama hitam putih Yes, ada yes. Bang Billy gitu loh. Itu yang jadi itu Bang Billy. Bang Billy itu kan dia pelopornya beatbox di Indonesia. Indo Beatbox. Indo Beatbox itu pelopornya sih Bang Billy. Terus selain Bang Billy, Siapa lagi ya? Iya, tahunnya sih itu Mas. Bang Billy ya. Mungkin yang paling keren Neolizer ada. Oh, Lupa ada dari tuh, Indo? ada. Indo namanya ini. Aku namanya lupa ya. Itu ada juga yang dari daerah mana ya, lupa aku. Itu Arba, itu orangnya humble banget, baik banget. Oke. Cuman aku ngelihatnya beberapa dekat ini dia udah gak beatbox. Dulu dia tuh sampai ke level kabupatennya dia jadi kayak duta gitulah, bikin lagu cover dari beatbox apa gimana gitu sih. Oke. Cuman mungkin karena faktor apa gitu, mungkin akhirnya Ketahui dia ya. kurang ini. Cuman Terus yang itu internasional, Gung? internasional Yang luar negeri. mungkin Alem juga termasuk. Alem tadi itu mungkin Itu dari mana dia, Alem? itu dari Prancis. Prancis. Dari France, dari Prancis. Dia juga mungkin panutan tiap orang beatbox sih dari awal-awal. Itu ada yang juga namanya itu Babeli. Babeli, tapi nama asli nggak tahu ya, itu namanya panggungnya itu Babeli itu orangnya, karena aku tipe beatboxnya itu tipe yang slow, nyantai aja bro. Oh, Nah Babeli itu kayak gitu, yang kamu tunjukin tadi itu slow nggak? termasuk slow. Slow itu slow nyantai, yang nyantai. Nah Babeli itu kayak gitu. Kalau yang cepet gitu tuh aku udah lama ya. Jadi kayaknya kacamatanya berkurang bro. Kacamata tua katanya berkurang karena memang itu butuh intensitas ya, Betul. harus tetap diasah, harus tetap dilakuin. Iya. Itu sih kalau masalah. Repetisi terus ya. Kalau kita itu ya kayak orang bela diri ya, kalau dia nggak pernah bela diri lagi ya Serius. pasti Yes, iya entah sakit pinggang lah, Betul. entah Setuju, apalah setuju. itu gitu sih. Oh itu ya, berarti di Indo ada ya Bang Billy, Billy, sama ada yang Neolizer itu, dan Arba juga. Arba, yang di luar ada mereka, aku nggak tahu sih, Alem sama siapa? Babeli. Oke, itu panutan dari pertama Bener. belajar. Bener dan belajar. Oke, nice. Terus gini Gong, beatbox kan juga tadi juga bisa jadi profesi ya, bisa jadi musik. Benar. Nah, terus, aku ini pure nanya, sebetulnya karya seorang beatbox ini nanti kemana? Selain misalnya kalau rapper itu kan dia nyiptain lagu, terus kalau graffiti dia nyiptain seni gambar di tembok. Iya, Nah kalau beatbox ini karyanya apa? Gimana? Ada yang visual, ada yang musik pure. Jadi bener-bener nggak ngelihat orangnya tuh bisa. Gitu loh. Kalau beatbox tuh kayak gitu. Jadi arahnya lebih ke arah musik sih. Jadi bener-bener ke bentuk lagu. Oh, bentuk lagu Itu ya, ada. Ada tuh. Mungkin teman-teman bisa cari salah satu. Dia itu bukan pelopor sih ya. Bilang menurut aku dia mungkin beatboxer pertama yang bikin kayak video klip, bro. Beneran. Ada beatboxer bikin video klip. Yang awalnya orang itu nggak mikir sampai ke sana, Nggak bikin ke sana. dia sampai ke sana. Sampai ke sana. Itu kalau mungkin bisa cari di YouTube nih ya. Oke. Di YouTube itu namanya Rise Beatbox. Rise Beatbox. RISE. RISE, oke. Rise. Bahasa Inggrisnya Rise. apa namanya? Terbit. Rise. Terbit. Nah, Rise kayak Oke. Sunrise. Nah, gitu. Sunrise. Nah, itu Rise Beatbox. Rise Beatbox. Dan itu gila banget. Kalau nanti deh kalau setelah ini kalau mau lihat itu keren banget. Oke. Itu beatbox awal-awal beatbox buat teman-teman juga mau tahu beatbox yang dibentuk dalam bentuk video klip, movie klip gitu, ya itu si Rise Beatbox itu. Rise Beatbox ya. Dan itu bener-bener wah gila sih. Itu out of the box. Bener-bener aku memikirnya bisa ya ternyata kayak gitu. Bener-bener orang aku mikirnya alah paling cuma perform gitu doang ya, beatbox cuma perform apa gimana kan? Bikin musik tadi. Iya. Bener-bener musik itu 100% dia dari dia. Wow, gila banget itu bener. Dan aku bisa nikmatin video klipnya gitu loh. Maksudnya mungkin beatbox orangnya cuma diem,
mic gitu kan, nggak enak dipandang gitu ya. Dan itu dia tuh beda. Dia bener kayak bikin musik video klip gitu. Bener-bener wah gila sih ya. Itu yang pertama kali aku tahu tuh si Rise Beatbox itu. Rise Beatbox itu bisa akhirnya bisa jadi sebuah karya ya. Bener-bener kayak yang bener-bener bisa dinikmatin banget. Banget. Bahkan itu tapi bukan salah satu panutanmu kan? Iya, enggak juga. Cuman kamu pas menemui itu, ternyata iya, gila banget sih. Gila. Iya. Okay. Bisa jadi karya, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau belajar beatbox itu nggak akan sia-sia nantinya. Gitu. Iya, kalau mau serius sih. Kalau mau serius pasti juga. Semua kalau tulising pasti dapat. Setuju. Jadi gitu. Terus dari awal aku pertama kamu SMP gak belajar beatbox, aku tahu. Enggak, ya. Aku taunya kamu dari SMA. Iya, ya benar. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih Gong kamu milih beatbox padahal ada di dunia hip hop ya, ada rapper, ada DJ, mungkin ada b-boy. Kenapa kamu kok memilih beatbox itu kenapa? Memilih. Wah, aku suka iya, ini. Gitu. Passion sih ya. Passion, betul. Effortless. Beneran, effortless. Jadi kita nggak butuh banyak nggak perlu banyak tingkah. Yes. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? B-boy kan banyak lu tingkah, tahu, ya. aku maksudnya, aku tahu maksudnya lu sampai belajar jempali gitu kan, bener-bener yang kalau lu nggak gerak, lu nggak bisa belajar b-boy, bro. Yes. Lu mau lihat b-boy sambil nyemil kacang? Nggak mungkin bisa lu sampai 20 tahun pun ya makan kacang doang. Setuju. Gitu loh. Tapi kan aku mikirnya karena effortless. Satu itu, dua itu karena unik banget. Menurut aku unik banget. Bener-bener unik dimana ternyata di tubuh kita tuh ada yang bener-bener berguna, super berguna banget dan bikin orang tuh ternganga. Gitu loh. Lu kan nggak mungkin ngupil bikin orang ternganga, ya jijik iya, ya enggak gitu loh. Lu ngorek-ngorek kuping jijik iya gitu loh. Lu mainan mulut gini-gini juga orang juga jijik gitu loh. Tapi ketika kita pakai suara yang nggak cuma buat berbicara doang, buat nyanyi doang, ternyata juga bisa jadi alat musik. Itu sih yang bikin aku kenapa kok milih yang namanya beatbox. Itu karena menurut aku limitless itu, effortless juga, nggak butuh dana juga. Yes, betul. Tapi yang paling ngeri di beatbox ada loh, yang paling ngeri di beatbox bro. Apa? Radang tenggorokan. Beneran? Berarti ada efeknya ya? Ada efeknya. Tapi itu salah satu efek ya. Efeknya itu maksudnya efek itu efek beatboxnya. Ada itu namanya tuh lupa aku, udah lama banget. Itu kayak kita niruin suara monster. Nah gitu kayak gitu. Kayak gitu. Dulu kok pernah 3 hari gara-gara kayak gitu itu radang tenggorokan. Beneran. Ini real banget. 3 hari aku tuh sakit panas gara-gara harus belajar teknik itu. Iya beneran. Jadi kalau misalkan dokter lihat tuh kayak luka-luka gitu di dalam. Beneran. Dok, kamu ngelihatnya pakai apa, Gu? Maksudnya pakai alat itu yang dimasukkan? Dokter lihat lagi menganga gitu. Cuma kelihatan banget kayak memerah gitu loh. Memerah gitu kan maksudnya. Radang. Ditanyain, kamu habis ngapain? Apa kamu habis makan yang pedes-pedes atau gimana apa gitu. Ya aku bilang nge-beatbox dok gitu. Apaan tuh gitu. Dokter tanya. Iya, bener-bener memerah itu radang banget di bagian tenggorokan tuh radang gitu, memerah banget gitu. Kayak orang habis makan pedes dan pedes banget gitu. Itu cuman itu mungkin ya bukan ini untuk ngakut-ngakutin lah ya, tapi itu salah satu sebetulnya bisa lebih baik daripada itu. Mungkin karena aku nggak ngejaga makan mungkin ya. Sebetulnya bisa jadi. Karena aku kalau misalnya ngejaga makan kayak memang kita bisa loh nggak boleh makan apa ya yang gorengan gitu. Maksudnya juga pantangan ya? Ada pantangannya juga. Ada pantangannya juga. Kalau waktu belajar kayak gitu nggak bisa kita pakai yang minyak-minyak gitu. Nggak bisa makan enaknya gitu. Nggak bisa. Oke. Kalau kita mau makan gitu
nggak jadi jadinya gitu. Untuk efek itu aja lah ya, bener-bener untuk spesial efek itu aja. Itu yang kamu paling parah, Gung, menurutmu? Menurutku yang paling parah itu. Paling parah ya. Dan kejadian di kamu sendiri. Kejadian di aku sendiri dan di teman-temanku ada juga yang gitu. Oh, ada juga. Sering, cuman ndak, ya bisa lah, harusnya di minimalisir kayak gitu bisa. Dikontrol ya. Bisa dikontrol kayak makannya, kayak juga sebetulnya kita juga nggak boleh sih makan terlalu banyak gorengan yang minyak gitu kan. Pada umumnya gitu loh. Itu mungkin bisa jadi contoh, padahal di kita sebetulnya itu tadi alat musik itu ternyata bisa gitu. Ya itu juga yang paling penting harus ngejaga kesehatan. Itu dari situ bener-bener kayak ngejaga kesehatan juga, bro. Contohnya kita kayak ngejaga banget. Jadi selama aku belajar itu, aku tuh bener-bener nggak makan yang gorengan, bener-bener nggak makan yang ada minyak-minyaknya gitu, yang ada santan-santannya gitu, nggak makan. Untuk belajar itu loh ya, meskipun nggak ada achievement harus 2 minggu, 3 minggu tuh enggak. Tapi memang itu memang dari diri kita sendiri aja. Oh, aku baru tahu sih. Kirain ya udah belajar beatbox aja. Iya, gitu. Jadi itu yang kamu alamin ya. Iya, itu yang paling parah. Bahkan mungkin teman setimmu juga mungkin ada juga. Iya, ada. Apa pas belajar niruin suara monster itu aja, Gong? Pas timbul radang, atau belajar misalnya niruin suara katak mungkin atau suara apa terenggiling iya gitu. Terenggiling gimana, Bos? Oh iya, nggak ada kali. Gimana anjir terenggiling gue? Iya. Nggak ada sih. Itu yang paling mungkin tiap orang sih beda-beda ya. Mungkin nggak ada yang sampai lidahnya kelilit atau gimana. Mungkin kalau sariawan tuh karena kita nggak jaga mulut ya, makannya sembarangan, kita nggak sikat gigi, nggak sikat gigi kayak gitu mungkin itu sih kalau sariawan ya. Tapi kita sendiri paling parah sih itu, karena memang itu memaksimalkan fungsi dari pita suara kita, bro. Yang seharusnya kita buat bicara ya, kita buat kayak gitu. Bayangkan, yang harusnya mobilnya itu sedan di jalan raya, kita bikin naik gunung dia, sama kayak gitu. Jadi dipaksa lah. Cuman waktu zaman-zamannya itu benar-benar suaranya wah bagus banget. Bener-bener kayak gitu. Kalau sekarang udah bener aduh nggak kuat sudah. Cuma ya gitu-gitu doang. Cuman dulu bisa bener-bener wah gila banget sih. Karena kamu sekarang mungkin nggak effortnya nggak ke beatbox lagi mungkin ya. Iya, benar-benar. Akhirnya makan ya seenaknya aja. Bener lah. Gitu. Ya. Cukup menarik sih, Gong. Aku baru tahu kalau bisa bikin radang itu sih. Itu mungkin ya. Setahumu mungkin itu ya. Mungkin ada yang lebih parah lagi tapi kita nggak tahu. Mungkin lidah kegigit, bisa berdarah-darah mungkin ya bisa aja sih. Bisa banget sih kayak gitu. Karena memang kita berurusan dengan yang namanya lidah sama bibir lah ya. Itu possible banget. Possible banget. Kalau sampai kegigit, sampai berdarah gitu, possible banget. Karena memang belajar itu ya memang harus ada pengorbanan sih. Ada pengorbanan. Jadi pengorbanan itu penting. Buat semua bukan beatbox aja ya. Apapun harus ada pengorbanan. Waktu. Nggak harus, maksudnya nggak harus sakit juga. Waktu juga ya. Kesehatan juga ya di sisi lain juga. Itu tadi apa ya, effortnya kita mau bisa bikin sesuatu. Itu sih. Ngomong-ngomong dari tadi aku bahas beatbox saja. Kamu ada kegiatan lain nggak? Maksudnya ada mungkin kegiatan apa ya, desain atau bikin video? Kalau sekarang sih masih nggak terlalu fokus ya, karena kita tuh butuh, apalagi cowok ya, kita tuh butuh hobi. Ya pasti nge-game, siapa sih cowok nge-game? Pasti sih nge-game, lu pasti juga nge-game juga, kamu mungkin enggak kan gitu loh. Nge-game, cuman sekarang cari yang lebih profit lah ya. Maksudnya cari yang lebih, kita tuh lebih ada maninya, ya tau lah kita udah beranjak dewasa, udah harus cari memang benar-benar yang ada profitnya. Nggak cuman, meskipun beatbox tuh bisa profit, kalau mau serius banget gitu bisa. Dan kalau sekarang sih lebih ke arah desain sih, karena kan dari dulu memang hobiku juga desain juga. Satu ya desain grafis ya, Gung.
Desain grafis fokusnya di logo. Kalau aku sih fokusnya di logo. Gitu. Meskipun itu nggak fokus banget sekarang ya. Lagi mood aja apa gimana kayak gitu-gitu sih. mood Itu ya. sih yang mungkin lagi aku coba untuk berusaha untuk nimbulin lagi gitu loh. Karena ya eman bro. Kalau skill nggak diasah itu ya habisnya jatuhnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma ngegame doang. Hidup juga bakal flat juga. Itu Karena yang diasah Agung hari ini tuh lain. Iya, gila lu bro. Yang diasah Agung itu lain sudah. Jadi bukan beatbox, bukan desain, tapi ada lah sesuatu yang lain lah. Pisau yang maksudnya. Ya, misal. Ya, pisau kan asa Pisau. Iya. Oke. Jadi nggak monoton beatbox ya. Mungkin dulu Dulu. suka-sukanya intens banget ya. Sekarang udah fokus, mungkin ada kerja juga. Ya, itu sih. Ya, itu bikin aku sendiri kayak apa ya? Salah satu bentuk ya beatbox itu bukan hal yang harus dilupain juga. Bukan dilupain lah ya. Bukan yang akhirnya kita nggak nyobain beatbox tuh enggak. Ya tetap mendarah daging lah, namanya udah skill tuh udah mendarah daging. Yes. Cuman di sisi lain kita juga harus explore lainnya. Nggak mau stuck di situ aja. Setuju. Masa lu cuma mau breakdance, ya udah breakdance doang gitu. Setuju. Lu mau jadi penyanyi, udah lu menyanyi doang. Setuju. Oke. Yang bagus malah multi talent dong. Harusnya itu dong yang bagus. Jadi kita jadi manusia tuh nggak stuck, nggak cuma di zona nyamannya kita. Iya. Dulu aku pernah sempet gitu sih. Sempet kayak bagus nih beatbox buat terus-terusan gitu. Oh, iya. Iya, sempat kepikiran kayak gitu, mau seriusin bikin kelompok sendiri sih, bikin event apa kayak mau bikin acara apa kayak gitu sempet. Cuman mungkin karena bener-bener apa ya, lihat orang-orangnya lah kali ya. Mungkin di sisi lain juga aku nggak mungkin kerja sendiri bro, harus ada teman juga, harus ada komunitas juga. Itu sih yang bikin jadi penghambat mungkin ke depan ke dulunya itu yang akhirnya bikin aku kalau beatbox ya udah beatbox gak apa-apa, itu udah jadi darah daging aku. Tapi di sisi lain ayo cari yang lain gitu, jangan stuck cuma di itu doang gitu loh. Kayaknya kamu membuka pikiran ya. Bener cari yang ya dari desain lah ada profit lah berapa lah gitu, meskipun nggak sampai puluhan juta gitu tapi minimal ada gitu, daripada cuma nggak sama sekali mau nungguin di rumah gitu. Kapan bisa beatbox gitu, meskipun itu pun pernah dapet ada uangnya juga, cuman nggak segede aku pas aku nyari yang lainnya, entah bikin usaha kayak atau mungkin ya di logo itu ngejual logo atau mungkin desain kayak bagaimana itu sih. Kalau sekarang tuh lebih ke sana. Lebih ke sana. Jadi seiring berjalannya waktu kamu juga membuka ruang untuk kegiatanmu yang lain ya. Pastilah, pasti. Tapi tidak menghilangkan beatbox mungkin ya. Jangan sampai kalau bisa. Oke, cukup menarik Gung. Jadi aku dapat nggak cuma beatbox aja pelajaran beatbox, jadi dapat insight baru kalau misalnya kita punya apa yang ada dalam tubuh kita itu dimaksimalkan. Iya. Oke, salah satunya beatbox, jadi ngeluarin di musik dari mulut. Ritme. Kalau tangan mungkin kita bisa apa ya? Mungkin finger skateboard. bisa kan? Bisa. Benar. Terus atau yoyo bisa kan? Yoyo. Jadi jangan membatasi karena kita nggak punya apa-apa, terus nggak punya alat ini harus beli ini itu gitu. Explore diri ya, terutama ya. Bener. Gitu. Yang paling gampang ya nyanyi lah. Tiap orang pasti bisa nyanyi dong. Karena sudah banyak event di TV sekarang nyanyi sudah gila. Untuk nyanyi ya benar. Karena kan memaksimalkan ya, memaksimalkan. Betul. Terus juga dapat insight bahwa apa ya, kita itu belajar ya seperlunya aja, maksudnya nggak terlalu karena itu nggak baik, akhirnya bikin radang tenggorokan. Contohnya sih kayak gitu. Itu memang keterlaluan sih. Harusnya kan ada jeda gitu ya, belajar itu aku tiap ada kesempatan ada gitu, akhirnya itu mungkin yang bikin
stres si tas suaranya sih. Iya, Itu menurut betul, aku sih betul. itu. Stres. Sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak baik, bro. Ya itu mungkin salah satunya sih itu. Salah satunya itu. Terlalu Jadi, berlebihan. jadi ini dalam konteksnya beatbox. Jadi kita memaksimalkan mulut kita. Dan satu lagi, stop gibah, start beatbox. Weh, itu oke sih, oke. Jadi itu aja sih, Gong. Yang aku dapat dari kamu tentang beatbox selama ini, karena aku kan nggak banyak bicara juga sama kamu. Aku juga ya nggak melajari beatbox juga gitu. Akhirnya sekarang mulai, oh ternyata beatbox itu kayak gini. Meskipun banyak yang harus diceritain, tapi ya Ya udah cukup lah ya, itu dunia pribadi. Oke. Makasih Gong udah datang ke Horizon Talks ini di episode kedua ini, dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oke. Pastilah. Dan untuk apa ya, kedepannya mungkin kita bisa apa ya Gung ya, memaksimalkan potensi dalam tubuh kita. Benar. Itu aja sih. Oke. Terima kasih ya Gung ya. Oke, bro. Oke. Sampai jumpa lagi di Horizon Talks kedua ini dengan Agung. Terima kasih Gung udah datang. Oke. Dan see you on the next talks.